Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, saya Tiafani Hatiko Semawardani, NPM 225500104 dari PSTC. Dan di sini kita akan membahas tentang Python Introduction. Ini diambil dari Netacad, dari Cisco modul 1.1 dan bukan dibuat sih, diolah oleh kelompok 7 kami-kami inilah. This is our team, ada Arnes, aku, Arifin, Raka, Gevira, dan Selina. Nah, jadi gimana sih program komputer itu bekerja? Jadi program komputer itu bekerja dalam memanfaatkan sumber daya yang ada pada komputer. Di sini lebih ke hardware-nya ya, ada keyboard, monitor, kamera, printer, hard disk, dan lain sebagainya dari sini nih. Tapi untuk membangun sebuah program itu kita perlu banyak hal. Jadi nggak bisa hanya dengan hard disk. Kita perlu namanya program. Program ini perlu ditulis sesuai urutan instruksinya. Gitu. Dan salah satunya itu adalah dengan menggunakan Python. Nah, terus kita kenal itu ada bahasa manusia dan bahasa mesin. Jadi bahasa manusia atau natural language di sini adalah bahasa yang kita gunakan. Sementara bahasa mesin itu adalah bahasa yang digunakan oleh si komputer, bahasa yang dimengerti oleh komputer. Contohnya itu adalah instruction list sama statement list. Itu. Berikutnya kita tahu itu adalah sebuah bahasa. Kita tahu language. Tapi apa sih membentuk bahasa? Yang pertama, bahasa itu harus punya alfabet. Contohnya kayak huruf kanji, katakana, hiragana dari Jepang, atau aksara Lampung, aksara Jawa, gitu. Lalu harus ada yang namanya leksis. Jadi alfabet tadi disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah kata. Karena kata komputer itu ada, tapi ini kalau diputar-putar nggak ada kan di kamus. Nah, itu berarti dia tidak bisa disebut sebagai kata yang sah gitu. Berikutnya itu ada sintaks. Sintaks itu anggapannya sebagai grammarnya atau urutan katanya atau subjek, predikat, objek, keterangan, SPOK-nya begitu. Berikutnya adalah semantik. Semantik itu masuk akal atau tidaknya suatu kalimat. Contohnya ini saya makan donat, tapi nggak mungkin kan donat memakan saya. Saya dimakan donat tuh agak serem. Next. Nah, dalam program itu menjalankan program, kita itu kenal ada compiler sama interpreter. Jadi ada program yang dijalankan, ditranslatein oleh compiler, tapi ada yang pakai interpreter gitu. Tapi semuanya sebenarnya sama aja sih. Semua ini harus benar dalam alfabetis, leksikal, sintaksis, sama semantiknya harus benar semua. Nah, bedanya compilation sama interpretation itu adalah kalau dalam compile kita biasa pakai C++ itu pakai compiler, kalau interpretation itu pakai Python ya. Contohnya, ya Python interpreter deh. Ini benar-benar benar. Nah, program itu diterjemahkan sekali ketika dia udah selesai ditulis nih, baru diterjemahkan, shred. Tapi kalau ada perubahan di source code-nya harus dikompil lagi gitu. Sementara kalau interpretation itu interpreter dia itu langsung menerjemahkan setiap baris yang kita ketik gitu. Jadi nih menerjemahkan program setiap kali harus dijalankan. Melakukan transformasi disebut interpreter. Nah, jadi kalau interpreter itu setiap kita nulis satu perintah langsung ditranslate gitu. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh interpreter? Pertama, itu interpreter itu akan membaca urutannya dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Kalau dia ada kesalahan, dia akan berhenti dan dia akan ngasih tahu kita. Tapi kalau aman-aman aja, go on lah, langsung aja jalanin semua eksekusi gitu. Jadi nggak seperti compiler tadi yang semua selesai baru di translasi baru diterjemahin. Kalau ada yang baru nanti terjemahin ulang. Kalau interpreter enggak, langsung aja. Nah, kedua ini punya kelebihan sama kekurangan ya. Kalau dari compiler itu kelebihannya eksekusi translasinya lebih cepat, kodenya bisa disimpan dengan bahasa mesin langsung. Terus user itu cuma perlu compile, itu cuma user, yang lain bisa pakai tanpa compiler. Tapi kekurangannya itu compilationnya itu kadang memakan waktu ya, karena proses compilation sama translasi beda gitu. Terus dia harus punya berbagai compiler tergantung platformnya. Jadi kayak kalau C++ itu punya compiler sendiri, nanti bahasa yang lain punya compiler sendiri, kan harus di-download satu-satu gitu.
Sementara kalau kelebihannya interpreter itu kodenya bisa dijalankan langsung, nggak perlu ditranslasi. Kayak Python, contoh kita pakai Google Colab yang gampang gitu. Itu langsung di run kena gitu. Terus kode tersimpan dan bahasa pemrograman bisa dijalankan komputer dengan kode tersimpan dan bahasa pemrograman bisa dijalankan komputer dengan bahasa mesin berbeda. Jadi, meskipun kita punya komputer yang memakai bahasa mesin berbeda, itu bisa menjalankan si kode kita ini gitu. Karena disimpannya dengan bahasa pemrograman bukan bahasa mesin. Nah, kekurangannya itu user pertama dan seterusnya harus punya interpreter untuk jalanin kode. Jadi, nggak bisa cuma satu doang gitu. Berikutnya itu adalah proses pengkodannya, walau dibilang cepet tapi ya sebenarnya nggak secepat itu juga gitu. Next, awalnya itu Python itu muncul dari sebuah hobi. Jadi adalah orang namanya Guido van Rossum, dia itu penggemarnya Monty Python's Flying Circus, bisa dibaca di sini. Dia itu ingin menemukan sesuatu dan dia kasih nama awal itu sebagai Python, dan ya boom, jadilah Python. Tujuan Python itu yang pertama menjadi bahasa pemrograman yang mudah dan intuitif, tapi juga kuat. Terus dia itu dibuat open source, jadi semuanya bisa berkontribusi, semuanya bisa, kalau memang ada perlunya bisa diubah gitu. Terus kode dapat dimengerti seperti bahasa Inggris biasa. Jadi kalau kita tahu Python itu kan lebih simpel ya, langsung pakai bahasa Inggris, bahasa pengantarnya. Jadi tujuannya memang itu. Terus yang keempat, cocok untuk tugas-tugas sehari-hari, memungkinkan waktu pengembangan yang singkat. Nah, Python itu punya banyak kelebihan. Yang pertama, dia mudah dipelajari, lalu mudah diajarkan, mudah digunakan, mudah dimengerti. Selain itu, dia juga mudah didapat, mudah diinstal, dan mudah disebarluaskan. Tapi nih, di bagian Python itu bisa jadi lebih susah sih. Cuman Python itu ngebuat kode di Python itu lebih mudah daripada di bahasa lainnya. Jadi, meskipun debugging Python-nya itu lebih susah, tapi kemungkinan kita untuk salah di Python itu kecil gitu. Ini klaimnya langsung dari sananya sih. Tapi ya, dia itu punya banyak kompetitor dengan properties yang mirip. Contohnya itu ada Perl sama ada Ruby. Nah, lalu fakta nih bahwa Python itu digunakan global. Jadi Python itu bisa digunakan di IoT, di AI dan lain sebagainya. Walau ya, bukan cuma Python yang bisa di situ gitu. Tapi sayangnya Python itu masih masuk ke low level programming. Nah, Python sendiri punya dua versi. Versinya banyak, cuma jenisnya dua jenis lah ya. Python 2 sama Python 3. Python 2 sama Python 3. Ini bedanya banyak ya. Yang versi lama itu udah dihentikan di tahun 2020, jadi nggak ada lagi next-nextnya sekarang. Masih banyak digunakan oleh komunitas yang memiliki aplikasi atau sistem ditulis menggunakan Python 2. Jadi yang udah terlanjur Python 2 itu biasanya masih terus pakai Python 2, nggak ke Python 3 gitu. Dia itu tidak kompatibel dengan Python 3. Jadi meskipun sama-sama Python bahasanya, tapi mereka tuh beda gitu. Terus dia lebih sedikit library-nya dari pihak ketiga daripada si Python 3. Python 3 itu versi terbaru dan pengembangannya masih aktif. Jadi masih terus berkembang, open source kan dia. Terus dia lebih modern, lebih aman, lebih stabil. Perubahan sintaksnya itu banyak, tapi sayangnya ya tadi nggak kompatibel keduanya ini. Terus dukungan library-nya itu lebih lengkap. Nah, Python itu ada banyak lagi ternyata. Ada yang namanya si Python, ada Cython, tapi bukan Cython. Cython, bukan Cython. Ada Jython, PyPy, and IronPython. Kalau si Python itu adalah implementasi Python ditulis dalam C. Cython itu juga begitu. Lalu ada Jython, Jython itu Python ditulis dalam bahasa Java. Gunanya itu ketika membuat sistem di Java yang besar dan kompleks gitu, tapi kitanya mungkin terbiasa menggunakan Python atau gimana, kita bisa tulisnya gitu. Kalau PyPy itu bisa dipakai sama test developer Python, itu untuk kembangin si Pythonnya sendiri gitu. Demikianlah dari saya, terima kasih.